sharing firman Tuhan kita juga dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik aja. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini. Ayo sungguh-sungguh semuanya. Sediakan bagiku. Pokoknya kalau nggak sungguh-sungguh, Bapak ulang-ulang sampai kalian sungguh-sungguh. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Katakan ku naikkan syukur lebih sungguh, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Selalu baru, selalu baru, di sepanjang hidupku. Haleluya. Kau minta kesediaan Abraham untuk berdoa begitu. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Abraham. Ya, hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Siapin ini ya, siapin bukunya dulu. Kita akan buat renungan ya, renungan. Rafael mana Rafael? Bucin aja lu, makan depan pintu. Wih, bercahaya. Males. Bercahaya nih Abraham, Christopher nih. Nanti kalian sukses, kalian besar. Nggak tahu ada jadi menteri, ada wakil presiden nanti. Pernah les sama Pak Ayub.
gurunya Pak Ayub. Iya. Nanti lihat di YouTube kalau Pak Ayub udah nggak ada. Judul renungannya hari ini bikin kayak judul ya di atas ya. Sikap Kristiani dalam menghadapi masa depan. Ya, sikap Kristiani dalam menghadapi masa depan. Dalam menghadapi masa depan. Itu yang TK Kalvarinya itu apa? Berenang. Enggak ada. Kamu mau berenang dulu? Oke ya. Terus di bawah judul itu tulis 1 Petrus pasal 5 ayat 10 sampai 11 ayat. Gimana tadi? Di bawahnya judul ya, di bawah judulnya sini nih. Nah, di tengah-tengah. 1 Petrus 5 ayat, jangan gitu, Rafael. Iya, makin gede makin nakal Pak Ayub. 5 ayat 5 ayat 10 sampai 11. Ayo menguasai diri, harus menguasai diri. penguasaan diri. Iya, penguasaan diri. Buah roh kan penguasaan diri. Untung aja aku baik. Kuasain tangan kita, kuasai mulut kita, kuasai mata kita. Ya, harus anggota tubuh ini harus ada dalam kuasa kita. Kapan saat kita gunakan untuk kebaikan, saat kita yang enggak perlu digunakan. Oke, Bapak dikte ayatnya ya. Ayat 10, tulis ayat 10 di garis baru sini. Ayat 10. Dan Allah, Banyak mulai Pak Ayub. wah, 2 ayat aja kan? Dikit. Dan Allah sumber segala kasih karunia, dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus ya, dalam Kristus kepada kemuliaannya. Nya itu N-nya besar ya. Kepada kemuliaannya yang kekal, Kalau ini lah agama udah Bang. Apaan? Udah sudah dikasih. Belum. Fotoin Bang, kirim ke Syaul. akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, Mau apa tadi? Mengokohkan. Mengokohkan sesudah kamu menderita, Berarti Pak Ayub dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Menderita seketika lamanya. Titik. Ayat 11 bawahnya. ini Bang. Oke, ayat 11. Ialah, i-nya itu besar ya, huruf besar. Karena ialah ini menunjukkan pribadi Allah atau Tuhan ya. Ialah yang empunya, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya
tanda seru. Amin. Titik. Ya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya, tanda seru. Amin. Titik. Oke. Bapak mau memastikan ayat ini tidak ada satu kata pun yang salah. Bapak minta Ngambil nilai agama, uang agama udah dikasih ke sini supaya. Udah. Oke. Udah, thank you ya. Kalau Abraham udah uang agamanya? Oh iya, udah nggak apa-apa. Apa? Oke. Ya, Bapak minta dari Rafael dulu baca. Dari ayat 10 dan 11 baca. 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dulu. Menguatkan dan mengokohkan kamu menderita seketika lamanya. Coba kamu simak lah. Coba Abraham baca. Ada yang salah kayaknya. Satu ayat lagi, ayat 11. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya kan. Amin. Ya. Abraham. Dan Allah 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11. Dan Allah sumber segala kasih karunia dan telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Iya. Kamu, Rafael. Christopher. 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu dan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita mau sharing ya hari ini. Judulnya adalah apa tadi? Judulnya sikap Kristiani yang dalam menghadapi masa depan. Ya, jadi yang orang Kristen itu siapa sih? Kalian orang Kristen nggak? Nah, orang Kristen bukan orang Kristus. Artinya sebagai orang Kristen itu harus punya sikap, ya. Sikapnya harus sesuai dan selaras dengan kebenaran firman Tuhan, termasuk menyikapi akan masa depan. Ya, bagaimana kira-kira sikap kalian ini untuk menghadapi masa depan yang ada tentu ini di depan sana. Bagaimana sikap kalian? Coba dari Rafael. Sikapnya gimana ya supaya kamu bisa berhasil, sukses dan diberkati Tuhan? Kerja keras. Pantang menyerah. Nah. Belajar. Yang terutama adalah ini dari orang tua. Rafael ya, Rafael tadi apa? Kerja keras. Terus apa lagi? Pantang menyerah. Udah, 2 aja ya kamu ya. Sekarang Abraham. Mendengar nasihat orang tua ya. Ya, kalau kita kan berdoa kepada iblis, kocak lu. Terus berdoa kepada Tuhan. Jadi naik 2.000. Oke. Sekarang Christopher. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Bagaimana sikap kamu untuk masa depan supaya diberkati dan berhasil? Mengandalkan Tuhan. Terus bersungguh-sungguh dalam pekerjaan. Apalagi? Berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Oke. Ya, bagus sekali semua jawabannya. Ya.
dengerin. Nanti Bapak kasih garis besarnya ya. Nah, jadi sebagai orang Kristen, tentunya kalian pengen kan masa depan kalian itu diberkati Tuhan, ya kan? Saya nggak tahu cita-cita kalian apa, yang kalian rindukan apa, ya kan? Saya pengennya kayak Sambo, Jenderal 2. Jenderal, tapi Ya, kan ya nggak apa-apa. Jenderal 2 tapi karakternya jangan seperti Sambo. Oke, Nggak apa-apa. Jenderal 2. Jenderalnya iya, prestasinya iya, tapi karakternya, sifatnya jangan. Ya namanya orang itu pasti ada sisi positif ya. Ada sisi positif dan negatif. Yang kita ikutin yang positif, yang negatif jangan ini. Makanya kita bersyukur, makanya kita harus banyak melihat pengalaman-pengalaman orang supaya kita nggak jatuh di apa? Di lubang yang sama. Nggak perlu kan kita jadi Sambo di penjara atau dihukum mati, ya kan? Kita harus bisa menghindari, oh kalau saya sukses seperti Sambo, yang saya hindari seperti ini. Tapi kalau saya mau sukses seperti Sambo, berarti harus aku bisa disiplin, bisa berjuang keras seperti Sambo, ya kan? Kan nggak gampang dapat satu posisi, dapat jabatan, satu pangkat bintang 2 itu nggak gampang. Prosesnya panjang, mahal, ya kan? Perlu disiplin yang luar biasa. Tapi jangan kalau sudah berjuang, udah berhasil sukses, dihancurin sendiri, ya kan? Kan Sambo kan begitu kan? Dia berjuang, udah ini dihancurin sendiri karakter apa kesuksesannya. Nah, keluarganya dihancurin. Coba bayangkan, menyedihkan ya. Tapi ya itu ya, makanya kita harus apa ya? Harus punya sikap yang benar. Nah, dari pembacaan firman Tuhan ini, Bapak akan bagikan 2 poin firman Tuhan. Yang A, di sini A. Entar dulu. Di sini ya. Sikap, berikut ini adalah sikap hidup ya. Tulis dulu. Berikut ini adalah sikap hidup. Berikut ini adalah sikap hidup Kristiani dalam menghadapi masa depan. Titik 2. Romawi 1. Mungkin di sini ya. Nah, di sini aja. Nah, Romawi 1 itu Romawi 1. Ya, itu poinnya adalah hadapi masa depan dengan sikap tegar. Hadapi di sini Romawi 1 ya sini ya. Enggak, aturannya enggak usah ditulis Romawi, kan tulis Romawi kan tahu kan? Iya. Iya. Satu doang. Iya. Oh. Ternyata pompong. Nah, Romawi 1 itu hadapilah masa depan dengan sikap tegar. Hadapilah masa depan dengan sikap tegar. Tahu nggak tegar itu apa artinya? Aku yang dulu. Nah, ayo. Tegar itu artinya apa? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Apalagi coba tegar. Ayo, pakai pengertian kalian sendiri aja. Percaya. Kamu harus tegar. Bersemangat. Harus semangat. Dalam hidup. Lalu aku ini ya, tadi jawabannya Christopher apa tadi? Christopher apa tadi? Apa ya? Tegar itu? Tegar itu apa tadi? Sungguh-sungguh ya? Iya, sungguh-sungguh. Terus kamu tadi jawabannya apa, Tegar? Semangat. Abraham apa? Malas-malasan kali Bang rumah. Tegar. Dedet gelap Bu masa depan. Nah, kamu harus tegar. Kamu harus tegar. Gitu kan? Nah, seperti lu ngejagain si Dede Ulansari, Bang. Harus apa? Harus apa? Kata lain tegar itu harus kuat ya. Kuat.
Artinya nggak mudah apa ya, nggak mudah menyerah. Jatuh. Ya, tegar itu kuat, tetap berdiri. Kayak patung. Nah, semua karena cinta, ada lagi tuh kan. Ya. Artinya harus tegar, harus kuat, harus tabah menghadapi masa depan. Karena di dalam perjalanan untuk mencapai masa depan yang kita impikan itu kira-kira mudah apa susah? Susah. Mudah apa susah? Nah, ini harus kalian sadari bahwa untuk menciptakan masa depan yang diberkati Tuhan, masa depan yang sukses itu nggak gampang. Jadi kalian jangan lihat orang itu sukses itu lihat hasilnya. Lihat kekayaan. Iya, lihat hasilnya. Oh, rumahnya bagus ya. Wah, Mungkin langsung dari aku lahir. mau seperti itu. Aduh ya, kapan saya kaya? Kayaknya kata orang lain kalau nemenin dia ntar jadi ketularan kayaknya enggak. Iya enggak juga. Saya lihat orang kaya, saya lihat dari kecil kayaknya dia udah dari kecil kayaknya dia udah kaya, manfaatin dulu lah. Kayaknya mau dimanfaatin. Kayak Sili, Bang. Oh, di sini ada Yanto. Enggak boleh memanfaatkan orang. Dengerin. Ya, kalau kita pengen sukses jangan lihat itu orang yang sukses itu di hasilnya. Oh, dia rumahnya bagus. Oh, dia mobilnya keren. Oh, dia punya pangkat tadi bintang 2, bintang 3, hebat gitu kan. Aku pengen itu. Tapi kita nggak tahu ada proses untuk menuju ke sana. Seringkali kita pengen menjadi seseorang, pengen menjadi seperti seseorang yang sukses, tapi kita nggak tahu jalannya ke sana itu bawa banyak perjuangan. Ya, kalau kalian wawancarain mungkin orang-orang yang sukses, orang yang punya banyak uang, orang punya kedudukan, pasti dia banyakkan di masa lalunya banyak perjuangan. Mungkin mereka ada pernah ngalamin nggak punya duit, pernah mereka sakit nggak bisa berobat mungkin. Kan ada mereka mungkin sekolahnya bayarnya telat-telat, mungkin suka dipanggil kepala sekolah masalah bayaran sekolah karena nggak dibayar-bayar. Temen gue jajan dong banyak sampai ditanyain. Ada banyak tantangan dan masalah yang dihadapi orang-orang yang sukses itu. Jadi kita nggak boleh enak ya kamu sukses. Ya kamu lihatnya suksesnya sekarang. Padahal ada proses ya yang sudah dilalui. Oleh karena itu kalau kalian pengen masa depan kalian diberkati Tuhan, pengen sukses ya, kalian harus punya hati yang tegar, hati yang kuat, hati yang nggak mudah putus asa, punya hati yang tidak mudah menyerah ketika ada tantangan. Ya, nanti kalian sekarang masih SMP. Ya, tentu SMP dengan dengan SMA nanti pergumulannya beda sekali, tantangannya beda. Nanti kalau kalian sudah kuliah juga sama, tantangannya beda. Iya, ada yang dari sana, ada Iya, nanti udah kuliah, selesai kuliah belum tentu nggak ada tantangan. Waktu kalian di dunia kerja lebih dahsyat lagi tantangannya. buat bayar uang kuliah. Iya, kalau waktu kuliah mungkin biaya kuliah, ngerjain tugas-tugas tepat waktu. Kata gue kuliah nggak enak deh, Bang. Banyak tugasnya. Iya. Mendingan kerja di bank. Sama, kerja di bank juga sama ya. Dimanapun ada tantangan ya. Oleh karena itu dengerin, kita harus hadapi masa depan dengan sikap apa tadi? Tegar. Nggak mudah menyerah, nggak mudah putus asa. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil ada orang-orang yang memiliki hati yang kuat ya. Contohnya di dalam Alkitab, Yusuf ya. Yusuf itu kita tahu semua ya ceritanya. Dia dijual sama saudaranya, dimasukin sumur, dijual, jadi budak, disuruh-suruh orang. Coba kalau kalian jadi Yusuf pada waktu itu mungkin nangis terus kali ya. Yusuf juga mungkin waktu itu nangis, tapi dia tetap lakukan bagian dia. Ya dia juga manusia biasa, dijual. Waduh, waktu dia dimasukin ke sumur dia, aduh gimana nih, saya masih hidup apa enggak ya? Jangan-jangan saudara saya mau habisin saya. Ketika dia dijual, dibawa ke negara Mesir, dia nggak tahu lagi, aduh gimana nasib saya ini ya. Tapi dia tetap kuat. Ya di situ dia
bentuk kuatnya itu gimana ya, dia tetap mau berusaha, mau bekerja, sekalipun ada banyak tantangan. Ketika dia menjadi budak, dia tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga dia dipercaya kan, dipercaya sama siapa? Potifar, ya kan? Sampai urusan rumah tangga Potifar itu diserahkan sama Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf ini terampil, ya. Dia bisa dipercaya, dia bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Sekalipun dia ya seorang budak, ya, tapi dia tidak menyerah. Dia mau memberikan yang terbaik ketika diberikan kesempatan. Ya, sama kalian juga sama, ya. Ketika diberikan kesempatan bisa sekolah, kalian harus gunakan waktu kalian yang terbaik. Kerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu itu, ya. Waktunya belajar itu adalah bagian kita nggak mudah menyerah, nggak mudah menyerah, nggak mudah menyerah. Artinya terus melakukan tugasnya sekalipun banyak tantangan, ya. Nggak bilang aduh berat ogah sekolah, Pegel-pegel. iya pagel, aduh ogah aku ngerjain tugas, nanti apalagi kuliah, dikit-dikit dosen baca buku ya, dari halaman sekian, dari bab bab ini, bab sekian ke bab sekian, bikin laporannya, bikin makalah ini Tapi gitu. laporan pusing. Nah, Tapi laporan kuliah kayak kita bikin jawaban sendiri, cari soal sendiri sama jawaban sendiri. iya, tapi tetap harus jawaban itu sesuai dengan apa? Dengan jalurnya, ya toh. Nggak mungkin kalau sekalipun kamu kuliah, nanti suruh cari jawabannya sendiri ya. Oke Pak, 10 tambah 10 kamu bikin jawabannya 30, tetap salah ya kan. Sama, kamu disuruh mencari mungkin dalam apa, umpamanya dalam hal pertanian ya kan, bagaimana Tapi bisa menanam. misalnya Hmm, kuliah itu ada ulangannya nggak? ada tetap ujian itu ada. Ya, supaya kita bisa naik level, ada ujiannya. Oke ya. Yang pertama adalah hadapi masa depan dengan tegar, jangan cengeng. Dikit-dikit Kayak si Evan, nangis. cuma ditutup doang pintu langsung nangis. Ya itu masih kecil. Perasaan saya kayak gitu waktu Iya. saya nonton Transformer, lampu mati saya langsung lari keluar. Iya. Artinya ya itu proses ya, Siapa proses. pas cuma digini sama Wah, kencang asal tahu. Jangan lah. Bukan begitu. Tegar artinya mau dipukulin juga, bukan itu maksudnya. Ini bang, temen lu nangis, temen lu tangis, lu pukul balik. Nah, Mana itu gue tahu sama. gue lagi ngerjain tugas. Kalau nggak cium Tiba-tiba mukul. Kalau yang kayak gini nggak. Oke, ya. Jadi kita harus tadi seperti yang Rafael bilang, harus kerja keras. Kalau orang tabah itu sanggup tetap bekerja keras. Ya mana lah. Iya. Kayak orang kayak kondisi Indonesia sekarang pengen sukses tapi nggak mau kerja keras. Iya. Terus seperti Rafael tadi bilang, pantang menyerah, ya kan? Apapun tantangannya tetap maju, bukan mundur. Jangan berhenti juga, maju walaupun sedikit. Kata Abraham, mendengar nasihat orang tua itu penting sekali. Dari saya baru nih. Oh iya, nggak apa-apa itu, inget-inget ya Abraham ya. Kamu dibagi sama apa? Rafael. Jadi mendengar nasihat orang tua itu penting sekali. Jangan pernah mengabaikan ya nasihat orang tua. Karena Alkitab kan bilang gitu, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Ya, supaya kita ini berhasil. Jadi kunci kita berhasil juga bagaimana kita juga memiliki sikap yang baik kepada orang tua. Ya, karena orang tua itu akan selalu doakan kita yang baik. Kalau kita melawan mereka, kurang ajar sama orang tua, ya tentu Tuhan nggak berkenan, nggak berkenan kepada kita, ya. Tapi kalau Faye anak yang dimanja itu sering kena marah apa enggak? Bisa juga sih. Marah tapi kan karena sayang. Karena diproteksi supaya jangan sampai anaknya itu melakukan sesuatu yang salah. Tapi kalau dipukul, misalnya anak dimanja itu kalau dipukul pernah nggak? Pernah lah, pernah. Emang anak yang manja itu pernah nggak? Bapak tanya, anak yang manja pernah nggak salah? Nggak tahu. Pernah lah. Saya lihat di TV
Walaupun anak yang dimanjainnya salah kagak di ini. Ya kan di TV. Nonton di Indosiar. Artinya sebagai orang tua juga nggak dikit-dikit pukul ya, dikit-dikit pukul nggak. Ada waktunya. Memang pukulan itu perlu, tapi nggak setiap salah dipukul. Nanti anaknya jadi sakit. Jadi bebal. Iya jadi sakit. Kalau sakit kan repot juga orang tua. Dia yang ngobatin. Kalau ada orang yang nyari gara-gara didiemin, kalau udah langsung tangan. Apalagi mukulnya salah-salah, dikeplakin apa, dipukul kepala. Nanti kalau sarafnya di sini nih bergeser atau putus. Ntar alasannya dibilang gara-gara main HP. Iya benar. Main HP aja. Ya nggak boleh. Sebagai orang tua juga harus bijak ya, nggak dikit-dikit pukul, dikit-dikit pukul. Semuanya ada porsinya. Bapak juga sama, kalau nice nakal bapak pukul. Saya bilang, bapak juga pendeta juga pukul anak kalau nggak bisa dibilangin. Dibilangin berkali-kali, nggak dengerin, ya kan? Oh, berarti ini minta dipukul ini. Tapi saya lihat baik, Fines baik kok. Baik. Iya. Kata mama saya. Puji Tuhan. Ya itu karena apa? Ya didisiplin juga. Karena juga dia pernah dapat pukulan papanya. Kalau enggak, ya kan? Dia nggak tahu sopan santun. Dia nggak tahu namanya berbagi sama orang lain. Coba kalau dia egois, bapak ini biarin. Umpamanya dia punya mainan sama kakaknya mau main bersama, saya nggak mau, ya kan? Mau kuasain sendiri kan? Pak Ayu bilang nggak boleh, harus sama-sama. Nah di situ dilatih bagaimana kita bisa saling berbagi, saling mengerti, gitu kan? Begitu. Kalau bapak biarin ya mereka berantem kan, nanti mereka nggak bisa bedain kapan dia harus berbagi, kapan enggak. Gitu kan. Semua harus disiplin. Kalau Bang Nas itu berapa kali suka ini, kalau apalagi bohong, bapak paling nggak suka. Mendingan jujur ya, walaupun rasanya nggak enak kalau jujur. Tapi saya nanya, kalau berbohong kena pukul, jujur juga kena pukul. Ya nggak apa-apa, yang penting kan itu kita belajar. Daripada bohong tetap dipukul kan, kayak kita nggak tahu salahnya, artinya belajar. Hari ini saya jujur dipukul supaya ya udah biar sadar, nantinya nggak belajar untuk berbohong. Gitu. Kadang-kala bapak lebih menghargai orang yang jujur. Ya belum tentu bapak pukul kalau jujur, ya kan? Tapi kalau dia bohong, nanti tiba-tiba saya dengar dari yang lain-lain ternyata dia lakukan, nah itu Pak Ayu paling. Tapi si Mas pernah berantem di sekolah Pak Ayu? Berantem sih nggak pernah ya, tapi dijahilin dia sering. Tapi kok pakai dibalas ya? Kok pakai dibalas sih sama si Nas? Kata si Nas mau si Nas pukul, tapi kata Nas, kata Miss dari Mama Pak Ayu, katanya didimin aja sama dihindarin kalau kayak gitu. Enggak, memang Bapak ajarin supaya nggak balas. Mendingan dia kalau umpamanya dipukul, dijahilin, bilang sama Pak Ayub, supaya Pak Ayub bilang sama gurunya, supaya gurunya tegur anak itu. Emang enggak kan saya bilang, dari kemarin lu gue diemin langsung kayak kata bapak saya. Kalau kata mama saya kalau udah dipukul hindarin. Kata bapak saya kayak gini, kalau udah dipukul pukul balik, bagaimana mau jaga diri kalau nanti pas udah gedenya dibudakin. Enggak. Ada sikap kita tegas, ada sikap kita enggak. Ada saatnya enggak harus dipukul, enggak. Sedapat mungkin enggak usah pukul. Apalagi sekarang dengerin ya. Dikit-dikit kalau kita main pukul ke hukum. Nah, Bapak sekarang lagi nanganin kasus yang kejadian di sini. Oh, yang si Iya, pokoknya ada. Karena ditonjokin itu udah. Iya, di sini ditonjokin. Apapun alasannya enggak boleh. Artinya orang yang mukulin harus berani bertanggung jawab secara hukum. Kalau itu laki sama Perempuan sama perempuan, ibu-ibu. Ibu-ibu tomboy banget. Ya itu hukumannya itu pasal 351 penganiayaan, hukumannya kurang lebih 2,5 tahun itu penjara. Kalau misalnya laki-laki nih berantem, itu yang satunya yang nyari gara-gara, yang satunya
ngapain yang orang yang nggak salah, yang salah kepada yang temennya, ngapain yang orang yang nggak salah itu dipukul, tapi yang nggak salah itu mukul yang ngapain dia itu tetap dimasukin penjara dua-duanya Pak Yuk. Ya nanti ada alat buktinya. Nanti polisi yang nguji siapa yang salah. Nanti ada alat bukti, mungkin di CCTV atau apa, siapa yang pukul duluan. Nah gitu. Tapi intinya itu nggak usah lah. Makanya kita nggak usah gedein emosi ya. Sekarang ini zaman kita lah zaman hukum. Nah, nggak usah petentang-petentang merasa hebat, itu nggak perlu. Ya kita dicolek aja, kita dipukul orang, kita bisa laporkan ke polisi. Nggak usah kita balas. Kalau kita balas nanti salah, malah kita yang dipermasalahkan. Oke. Oke, jadi untuk menghadapi masa depan harus dengan sikap tegar, jangan cengeng. Dengerin Bang. Jangan cengeng. Ya, terus siapa lagi di dalam Alkitab yang menghadapi cobaan yang begitu luar biasa di dalam mencapai masa depan yang luar biasa? Coba di dalam Alkitab siapa? Nuh. Nuh. Ya boleh, tapi ada yang lebih lagi. Di masa Abraham. mudanya, di masa mudanya. Daud. Boleh. Siapa lagi? Abraham boleh. bukan Abraham ini. Satu, Bapak kasih contoh ya, si Daniel. Daniel itu masih remaja-remaja loh, mungkin usianya nggak jauh beda dengan kalian. Pada waktu itu ditangkap. Mereka itu anak bangsawan. Kalau bilang anak bangsawan gimana sih? Biasa dilayani, ya kan, makannya yang enak-enak. Duduk di bangku yang emas. Iya, terus diperlakukan dengan halus, ya kan? Namanya anak bangsawan. Siapa mau bentak-bentak anak bangsawan? Nggak ada yang berani. Nggak ada berani. Terus kagak boleh keluar. Iya. Hidupnya itu teratur, tertata, dan diperlakukan sedemikian rupa enaknya. Tapi dengerin, Daniel dan kawan-kawannya anak bangsawan itu ya ditangkap dan dijadikan tawanan. Nah, ketika dia tawanan, ya dia harus ikutin semua aturan yang menawan itu, ya, yang menahan mereka, dan mereka dipisahkan dari orang tuanya dan keluarganya ke satu bangsa namanya Babel. Mereka dididik, dibentuk dengan cara Babel. Coba. Nah, tapi dia nggak menyembah patung kan? Dia tetap setia sama Tuhan. Bahkan dia berkomitmen untuk tidak menajiskan diri dengan makanan raja yang sudah dipersembahkan berhala. Artinya ada komitmen untuk menjaga dirinya. Supaya apa? Dirinya itu nggak tercemar. Mungkin aplikasi atau penerapan dalam kehidupan kalian nih, dengerin. Untuk bisa mencapai masa depan seperti seperti Daniel, kalian juga harus ada komitmen. Wah, aku supaya diberkati masa depan, saya harus pegang komitmen. Saya nggak mau judi. Judi kan sesuatu yang najis ya, yang nggak berkenan kepada Tuhan kan. Sekarang ngajakin judi, biar dia kalah macam domino sekitar itu. Iya. Judi sekarang judi online ya, di mana aja bisa. Slot katanya. Kalau Bapak nggak tahu itu. Masang 100 ntar jackpot dapat 1 juta kan. Iya, makanya Bapak kalau itu masalah gitu nggak tahu, cuma denger-denger aja. Iya, tapi kayaknya seru, Pak. Seru, tapi akhirnya apa? Menyita waktu kita. Buang-buang duit. Pertama kita dikasih menang, habis itu kasih kalah. Nih, menang. Tapi kita kasih dikit menang, tapi ntar pas kita isi duit ke saldo itu banyak sampai duit kita kalah diambil duit kita. Iya. Nah, itu salah satunya. Berkomitmen untuk menjaga diri kita. Nah, salah satunya jangan sampai kecanduan, ya. Jangan sampai terlibat ke dalam judi. Mau judi apapun itu. Mau judi online, yang offline, ya kan? Nggak boleh. Terus apalagi menguasai diri dari apa? Minuman-minuman keras. Sama ngerokok. Ya, kalau kita sudah kecanduan minuman keras. Minuman keras yang Penter, Power App. Iya, pokoknya yang beralkohol, yang bisa memabukkan. Fanta juga. Bukan, enggak itu. Dia soda. Enggak. Ya, ada itu minuman-minuman minuman keras yang bisa memabukkan, ya kan? Bikin kita berkecanduan terhadap minuman itu. Terus apalagi itu narkoba. Itu kan jenis-jenis narkoba. Nah, jangan sampai kalian mau ditawarin temen, suruh coba pun jangan pernah. Coba dikit enak. Nanti ketagihan dan akhirnya terikat.
namanya kecanduan. Badannya jadi kurus. Iya, hati-hati ya. Kalian kan bergaul di luar nggak bisa ada yang kontrol. Orang tua nggak bisa ngawasin kan 24 jam. Jadi kontrol itu ada dalam diri kalian. Seperti Daniel, walaupun dia jauh dari orang tuanya, jauh dari pendetanya, jauh dari imamnya, dia tetap menguasai diri, berkomitmen ya untuk tidak menajiskan diri, mengotori diri. Apalagi nanti ada pornografi. Pornografi itu gambar-gambar yang tidak senonoh. Ya jangan pernah ya menikmati gambar-gambar seperti itu. Ya ada waktunya nanti kalian dewasa, berumah tangga nanti juga ini ada waktunya semua. Nggak usah melihat gambar-gambar seperti itu. Kecanduan. Kata bapak saya, Pak Yub, bapak saya lebih baik kerja keras buat dapetin duit halal daripada main-main yang game-game. Iya. Apalagi ya termasuk game ya. Boleh main game tapi jangan sampai kita kecanduan. Ayo. Jangan. Iya. Ngecas tapi ntar yang dimainin lagi. Ada banyak hal ya. Harus kita berkomitmen untuk supaya tidak tercemar. Karena semuanya ini kan akan mempengaruhi, membuang waktu kita, membuang keuangan kita. Sehingga apa yang kita cita-citakan yang harusnya untuk biaya, waktu itu untuk kita untuk fokus mengerjakan untuk sesuatu yang bisa mendukung masa depan kita, kita gunakan untuk hal yang sia-sia. Ya kan kesehatan kita kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak benar seperti minuman keras, narkoba, ya otomatis kan kalau kita kesehatan kita keganggu gimana? Coba. Nggak ada kerja. Iya, nggak ada yang bisa terima kerja. Seandainya kita nanti udah punya berkat, kalau kita kecanduan narkoba, berkat itu juga habis. Kayak artis yang kata jual ketahuan ini narkoba, jual sabu. Iya. Jadi pengedar akhirnya nanti ketangkap polisi. Tapi kalau udah hidup di penjara. Waduh, pengedar itu lebih berat daripada pemakai. Bisa hukuman mati kalau narkoba. Kata teman saya, Pak Yuk, misalnya kan kita pengedar narkoba, ntar misalnya udah ketangkep orang yang jual itu, ntar nama kita juga kena jadi itu namanya kagak setia kawan gitu. Iya. Ya artinya nanti kalau kita masuk ke dalam komunitas nih, kumpulan seperti teman make, nanti kan ketangkap nih satu. Suruh jual. Katanya sih disuruh jujur siapa Iya, siapa saja diangkut semua. Begitu. Kalau kita udah pemakai, ya kan narkoba itu mahal loh. Suatu saat yang pertama dikasih coba nih. Setelah kamu konsumsi 1, 2, 3, sebulan kamu masih bisa beli. Ya, tapi setelah bulan-bulan berikutnya kamu nggak bisa beli karena kamu otomatis pekerjaan kamu hancur. Ya, kamu nggak bisa menghasilkan lagi, ya kan? Terus mungkin kamu punya tabungan udah kamu pakai untuk itu. Terus barang-barang yang di rumah seperti kulkas, apapun udah kamu jual untuk beli itu. Ketika semua tidak ada lagi yang kamu jual dan tubuh kamu ini menuntut untuk supaya kamu harus pakai. Kalau nggak pakai kamu sakit. Sakit, kan namanya sakau. Kalau sakau itu sakit panas. Katanya semua badan itu rasanya nggak enak. Ada teman rasanya mau mati. Teman bapak saya bilang kayak gini, ada yang temennya beli ganja setiap gajian campur teh manis terus diminum. Sekarang udah mati, terus ada yang pakai sabu. Sekarang nggak tahu masih sehat apa enggak. Iya, banyak yang sudah. Kata bapak saya dikeluarin karena pas kerja nggak maksimal, gampang capek. Baru sebentar udah keringat. Iya. Katanya di TikTok berita, Bang, sang bapak beli narkoba karena ditipu, balik lagi ke polisi melapor. Tentunya dikasih cuma dengan seledri. Ya kan? Dikasih ganja. Banyak. Bapak sudah melihat. Jadi kalian nggak perlu coba. Apa sih? Aku mau coba. Emang benar ya kalau pakai ini? Nanti saya seperti itu. Akhirnya coba. Nah nanti kalau udah coba, enak nanti. Jadi hidupmu seperti itu juga. Kalau ya kan? merokok sama, merokok juga. Buat apa sih merokok? Sekarang manfaatnya untuk apa sih? Mendingan uang itu buat yang lain. Satu bungkus rokok udah sama dengan satu batang. Nanti ada orang bilang, oh ngerokok nggak ngerokok juga batuk, ya kan? Juga ada yang
Ada yang bilang kalau nggak ngerokok bisa ditabung buat beli motor. Padahal yang nggak ngerokok duitnya nggak bisa Iya. Artinya bukan itu, bukan masalah itu, tapi apa? Karena merokok itu kan ya itu satu untuk kesehatan kita, kedua untuk perekonomian juga nggak bagus, ya kan? Mendingan kita alihkan untuk hal yang baik, gitu. Oke, yang kedua, Romawi 2. Jadi sikap Tulis hidup, bang, Romawi 2-nya bang. ya, ini nyambung ya. Tadi hadapilah masa depan dengan apa? Ntar dulu. Tadi kan yang Romawi 2 itu hadapilah masa depan. Bukannya Romawi 1 hadapilah masa depan. Iya, supaya mudah diingat. Nah, Bapak kalau bikin renungan seperti itu, supaya mudah diingat ada kata-kata yang sama, ya. Hadapilah masa depan dengan sikap mengandalkan Tuhan. Ya, ada yang beda kan belakangnya? Coba nanti kalau coba ya kamu sebutin ada 2 ya yang saya bagikan. Masa depan. Hadapilah masa depan dengan sikap mengandalkan Tuhan. Percaya. Ntar dulu. Bapak mau tanya nih. Tadi kan masa depan itu susah, sulit untuk dicapai, banyak tantangan, kita harus punya hati yang tegar, yang kuat, nggak mudah menyerah. Nah, ternyata nggak cukup. Kalau sebatas itu berarti kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya kan? Padahal di dalam perjalanan hidup ini kita akan diperhadapkan dengan situasi-situasi atau tantangan-tantangan yang jauh melebihi kekuatan kita sendiri. Jauh melebihi kemampuan kita. Lalu bagaimana kita cara menghadapinya itu? Kita nggak sanggup ini sendiri. Karena kita nggak tahu nih masa depan kita ke depan. Ya kan? Siapa yang tahu? Hanya Tuhan. Ya, sebulan dari sekarang ada yang tahu? 1 tahun dari sekarang tahu? Nggak tahu. Yang tahu sebenarnya siapa? Tuhan. Kayak kita mau naik kelas belum tentu naik. Ya, yang tahu jalan hidup kita itu Alkitab katakan yang tahu jalan hidup kita itu Tuhan. Sekalipun kita yang jalani. Ya kan? Tapi semua rangkaian perjalanan hidup kita ini yang mengetahui sebenarnya adalah Tuhan, karena Tuhan itu punya rencana di dalam hidup kita. Jadi kalian ini terlahir di dunia ini tidak ada yang sengaja. Bukan apa, tidak kebetulan. Ada yang bilang, aku kebetulan lahir ke dunia. Ada? Nggak ada. Kalian ada itu, tahu nggak, direncanakan oleh Tuhan. Kayak anak orang kaya lahir. Kebetulan ini gue lahir di warga kaya. Ntar ke depannya orang banyak sampai-sampai. Enggak ya. Jadi kita ada di dunia ini bukan karena kebetulan, tapi Tuhan yang mengendaki. Dan ketika Tuhan mengendaki, Tuhan ada punya rencana bagi setiap kita. Oleh karena itu kita perlu mengandalkan Tuhan, ya. Kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena Dia yang punya kuasa. Ya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Coba baca ayat 11 tadi. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Ayo bareng ya, baca bareng. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ialah itu siapa? Ialah Tuhan. Allah, Yesus. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Bapak tanya, presiden berkuasa ada batasnya nggak? Ada. Pak RT menjabat RT ada batasnya nggak? Ada. Gubernur ada batas nggak? Ada. Yang artinya kekuasaan mereka itu terbatas. Di Indonesia presiden itu hanya berkuasanya 2 periode, berapa? 10 tahun. 10 tahun dia berkuasa. Setelah dia nggak jadi presiden, emang dia tetap punya kuasa? Kalau Jokowi berapa periode, Pak? 2 periode. Semuanya? Iya, semuanya. Coba sekarang, Bapak mau tanya, SBY dulu 2 periode, 10 tahun dia. Dia waktu jadi presiden berkuasa sekali. Dia perintahkan panglima, ya kan? Ayo, kamu ke Papua. Tumpah sana gerakan. Orang ngomong dia tidur. Iya, didengarin. Wah, sibuk anak buah. Coba sekarang, bisa nggak dia? Nggak bisa, karena nggak jadi presiden lagi. Yang punya kuasa udah berbeda. Yang sekarang berkuasa siapa? Jokowi.
sekarang Prabowo. Enggak lah, Prabowo enggak. Prabowo itu masih anak buahnya Pak Jokowi. Masih tunduk dia. Kalau Pak Jokowi bilang, Pak Prabowo, kamu bereskan Papua. Dia pergi tuh ke Papua. Tapi sebentar lagi Pak Jokowi akan selesai masa jabatannya. Terus nanti dia petenteng sama Pak Prabowo. Umpamanya Pak Prabowo ini diangkat lagi jadi menteri koordinator ini apa keamanan lah di Indonesia. Dia mentang-mentang, Pak Prabowo, kamu bereskan masalahnya. Udah kagak jadi Maaf presiden. Pak, atasan saya beda Pak sekarang Pak. Mungkin nanti Pak Ganjar, ya kan, yang Tapi naik. semuanya ide Jokowi dikasih ke Pak Ganjar. Iya, tapi tetap otoritas itu nanti dipegang sama pemimpin yang baru, presiden yang baru, siapapun itu. Entah Pak Prabowo, entah Pak Ganjar, ya kan? Untung bukan Bang. Tahun 2028. Iya. Tapi Tuhan, dengerin, kekuasaan Tuhan terbatas nggak? Enggak. Dia firman Tuhan katakan, ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Jadi, kita ini perlu mengandalkan pribadi yang punya kuasa yang tidak terbatas. Dan itu pribadi itu hanya Tuhan. Kalau dia adalah Tuhan yang berkuasa, dia sanggup menolong kita. Di manapun, di kapanpun, sebesar apapun masalah, tantangan itu ketika kita mengandalkan Tuhan, dia sanggup menolong kita. Ya kan? Dikatakan begini, kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan itu juga adalah sumber. Coba baca ayat 10-nya ya. Ya, baca 10-nya. Bersama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya. Dikatakan Allah itu adalah sumber kasih karunia. Dan dia adalah sumber yang kita butuhkan. Kalau sumber, pernah nggak lihat sumber atau mata air? Kalian pernah? Mata air itu bisa habis nggak sih? Dia keluar terus kan? Nah, beda. Ya, beda sama air apa? Air toren. Ya, kalau toren kan penuh nih, ngocornya kencang. Tapi itu juga air ya. Air kan pump terus pakai toren itu air. Iya, artinya toren itu pasti habis kan? Habis. Kalau kita mengandalkan manusia yang kuasanya tadi, kalau kita mengandalkan manusia itu seperti apa kita mengandalkan toren, air toren. Kita kok nanti habis, kita bingung. Sama aja bongbong dulu. Iya, tapi kalau mata air, waduh, kita enggak ini. Tuhan itu sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Makanya dia dikatakan gini, ya, dia akan melengkapi. Jadi kalau kalian nanti rindu ingin mewujudkan sesuatu di dalam kehidupan kamu, Tuhanlah yang sanggup melengkapi kalian. Ya, terus Tuhan juga sanggup meneguhkan kamu, menguatkan kamu, sekalipun kalian ada dalam tantangan yang berat, kalau kamu terus mengandalkan Tuhan, diberikan kekuatan sama Tuhan. Ya, dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu, ya, mengokohkan. Nggak ada orang yang kotak-katik. Kalau kamu diserahin jabatan sama Tuhan, kasih percaya jabatan sama Tuhan, ada orang yang otak-atik kamu nggak bakal bisa. Karena kalau Tuhan yang buka pintu, tidak ada satu orang yang bisa tutup. Tapi kalau Tuhan yang tutup pintu, tidak ada satu orang yang dapat menutup. Kayak Daniel. Daniel kan begitu, dicari kesalahan-kesalahannya kan, tapi nggak ketemu. Taruh aja di ini. Terus akhirnya tetap dia dijebak sampai dimasukkan dimasuk gua singa. Tapi apakah jabatannya Daniel selesai? Enggak. Tuhan nyatakan kemuliaannya, dia tolong dan Tuhan keluarkan dia, Tuhan bebaskan dia dari cengkraman dan keganasan singa. Dan tapi singanya kata orang yang masukin, kenapa nggak memakan Daniel, kata temannya kayaknya singanya kenyang. Ya boleh aja dibilang kenyang, ya kan? Tapi kuasa Tuhan lah yang ini. Nggak ada singa itu yang dipersiapkan untuk hukuman itu singa yang kenyang, ya kan? Pasti singa yang dipersiapkan untuk
untuk sebagai hukuman, untuk menjatuhkan hukuman orang itu pasti dipersiapkan, mungkin nggak dikasih makan mungkin berhari-hari, supaya ketika ada orang yang dilempar ke situ langsung apa? Dicabik-cabik sama dia. Tapi kalau Daniel nggak dicabik-cabik itu semua karena kuasa Tuhan. Ditutup mulutnya. Iya. Pokoknya nggak gimana lah cara Tuhan. Yang nggak tahu mungkin singa itu lihat Daniel kasihan banget gitu kan. Kasihan banget gitu kan. Ada belas kasihan dari singa kita juga nggak tahu. Atau mungkin singanya lagi nggak selera makan gitu kan. Nggak selera makan ya Bos bisa. makan daging mulu, Iya. makan sayur kayak gitu. Iya. Nah, ketika Tuhan bebaskan Daniel dari gua singa, dia ditempatkan di posisi yang lebih tinggi. Itu karena perbuatan Tuhan, karena Tuhan yang tolong. Jadi Tuhan akan kokohkan kita terhadap apa yang ingin kita cita-citakan ya. Jadi jangan pernah kita takut, khawatir, cemas dalam menghadapi masa depan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang punya kuasa yang tidak terbatas, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memampukan kita, yang sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Amin. Ya, jadilah anak-anak Tuhan yang tetap optimis di dalam menghadapi masa depan. Udah, ini pulang Pak Yub kita. Oke, kita pulang. Tapi kita nyanyi dulu. Kita tutup dengan nyanyian. Sangat mata. Ya. Tadi ya Pak Yub. Bila aku ada sampai hari ini, semua karena campur tangan Tuhan yang tak bernilai di tanganmu, jadi berharga. Ku sadari semua karena anugerahmu. Sekali lagi katakan, bila aku ada. Bila aku ada sampai hari ini, semua karena campur tangan Tuhan yang tak bernilai di tanganmu, jadi berharga. Sadari semua karena anugerahmu. Ku angkat tangan, suaranya lebih keras lagi. Angkat tangan bagimu, sembah Kau yang menjawab doaku. Kau penolong yang selalu ku andalkan. Kaulah tempat hatiku bersandar. Lebih lagi katakan, ku angkat tangan, ku angkat tangan bagimu. Ku sembah Kau yang menjawab doaku. Kau penolong yang selalu ku andalkan. Kaulah tempat hatiku bersandar. Kaulah tempat, Kaulah tempat hatiku bersandar. Ayo, silakan berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, kami pulang Tuhan, untuk kami Tuhan, lancarkanlah rezeki Pak Yub dan rezeki orang tua yang bekerja Tuhan, dan juga Tuhan berikanlah kepencaran Tuhan, dan juga berikanlah kesehatan bagi keluarga Pak Yub dan keluarga kita bertiga Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin.